Shalom Bapak Ibu Saudara semua, apa kabar saudara pagi ini? Saya berdoa dan berharap saudara semua sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika seseorang sakit, saya percaya bahwa selain berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan, orang tersebut mencari obat yang ada di kota obatnya, atau barangkali kalau lebih parah, maka dia akan pergi mencari dokter untuk berobat kepada dokter. Harapannya tentu supaya dia bisa sembuh dari sakit penyakit yang dia alami. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu Saudara pernah dijadikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti kemana Tuhan Yesus mengajar pada masa pelayanannya. Kita akan baca bersama, kita akan lihat, dan nanti kita akan renungkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dari kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Markus pasal 2 ayat yang ke-17 saya akan bacakan bagi kita. Dan setelah mendengar hal itu, Yesus berkata kepada mereka, mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Aku datang tidak untuk memanggil yang benar, melainkan yang berdosa ke dalam pertobatan. Jadi ketika seseorang yang sakit datang kepada tabib, itu menjadi perumpamaan, menjadi gambaran bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada mereka. Dan kenapa Tuhan Yesus sampaikan itu? Latar belakangnya adalah pada masa itu Bapak Ibu, para ahli kitab dan juga orang-orang Farisi sedang melihat Tuhan Yesus duduk makan bersama para pemungut cukai. Dan juga orang-orang berdosa di rumahnya Lewi, anak Alfeus. Dia seorang pemungut cukai. Maka ahli kitab dan orang-orang Farisi ini bertanya di antara mereka, mengapa dia makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mereka tersandung dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kenapa dia kalau mengaku diri sebagai orang benar, bergaul dan bahkan duduk makan bersama dengan orang berdosa? Para ahli kitab dan orang-orang Farisi mereka kecewa dan bersungut-sungut ketika melihat Yesus melakukan itu. Ketika Yesus duduk makan dan minum bersama dengan orang-orang berdosa. Barangkali Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab tersebut berpikir bahwa orang berdosa itu tidak pantas untuk didekati. Orang berdosa itu tidak pantas untuk diberikan pengajaran kebenaran. Orang-orang berdosa pantasnya adalah untuk dihukum. Mereka tidak setuju, mereka tidak sependapat dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Mereka merasa diri sebagai orang-orang benar yang tidak bisa duduk dan tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Para pemungut cukai itu dicap sebagai orang-orang berdosa dan juga pengkhianat bangsa, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak tahu bahwa ketika Tuhan Yesus duduk bersama dengan orang-orang berdosa tersebut adalah demi untuk memanggil orang-orang berdosa tersebut ke dalam pertobatan. Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari orang yang berdosa untuk pertobatan. Seperti halnya tadi, orang-orang yang sakit datang kepada tabib untuk disembuhkan dari sakitnya. Demikianlah orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus. Tuhan Yesus tahu mereka butuh disembuhkan. Mereka butuh dipulihkan di dalam kehidupannya. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai misi supaya orang-orang berdosa tersebut berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus duduk bersama dengan mereka bukan berarti bahwa Yesus setuju dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus tidak berarti bahwa mau menjadi sama dengan orang-orang berdosa yang Tuhan Yesus bergaul dengannya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat yang ke-60 dituliskan demikian.
Mereka yang berdosa sekali lagi diumpamakan seperti orang yang sakit yang memerlukan tabib atau dokter supaya disembuhkan dari sakit penyakitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ini menjadi orang-orang yang menyadari diri kita. Kita tidak seperti ahli kitab, kita tidak seperti orang-orang Farisi yang merasa paling benar sendiri, merasa paling gampang menghakimi orang lain sebagai orang-orang yang berdosa, yang tidak pantas menerima kebaikan, yang tidak pantas mengalami pemulihan di dalam hidup mereka. Marilah kita merasa diri kita ini sebagai orang-orang yang memerlukan pertobatan. Kita ini merasa diri kita memerlukan perbaikan diri dalam hidup ini. Marilah kita yang berdosa ini menyadari bahwa kita ini senantiasa memerlukan Tuhan dalam hidup kita, untuk mengampuni kita, untuk mengubahkan kehidupan setiap kita. Marilah kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan untuk menyembuhkan dalam tanda kutip sakit kita, keberdosaan kita, kelemahan-kelemahan kita perlu dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita juga berdoa Bapak Saudara, kita minta supaya dilayakkan oleh Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan, supaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga mereka yang berdosa, mereka yang terhilang, mereka ini bisa ditemukan kembali. Mereka bisa berbalik kepada Tuhan, mereka bisa bertobat kepadanya, supaya dipulihkan, yang terutama adalah supaya diselamatkan jiwa mereka. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan yang benar. Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 katakan, "Aku berkata kepadamu, akan ada sukacita sedemikian rupa di surga, karena seseorang berdosa ketika bertobat, melebihi 99 orang benar yang tidak mempunyai keperluan akan pertobatan." Sekali lagi, kita memerlukan pertobatan setiap hari. Kita perlu untuk terus memperbaiki diri kita dari jalan-jalan hidup kita yang keliru. Dan saya berdoa akan ada begitu banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kejahatan, mereka meninggalkan kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Saya berdoa apabila ada di antara saudara pagi ini, saudara bergumul dengan dosa saudara, saudara tahu bahwa saudara harus meninggalkan dosa saudara, tapi saudara tidak mampu. Mari datang kepada Tuhan Yesus, minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Saudara perlu niat, tekad yang kuat, sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa saudara. Maka akan ada sukacita yang besar di surga. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semua. Semangat pagi.